Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah datang kembali paket kiriman emission control dari Om Barnabas dari Nusa Tenggara Timur. Jadi memang Om Barnabas ini waktu sebelum mengirim ini sudah mengeluhkan bahwa emission controlnya ini bermasalah ya, mulai dari susah hidup jika menggunakan modul serta mesin berbet dan yang lainnya. Nah, akhirnya si modulnya ini dikirim ke sini untuk dicek, dan bila ada kerusakan sekalian nanti kita perbaiki ya. Nah, ini paketnya belum saya buka ya, saya akan coba membuka dulu untuk paketnya. Kita lepas dulu untuk melihat. Menurut penuturan beliau ini emission control 7K ya, yang dipasang di kijang Krista. Tapi kita coba bongkar dulu lah untuk mengetahui detail dari modulnya seperti apa. Kemudian nanti juga kita cek kerusakannya seperti apa juga. Kalau sudah dicek kan kita baru mengetahui kendalanya seperti apa ya. Oke. Oke. Masih ada bungkusnya nih. Nah, mungkin bagi yang mengalami kerusakan modul emission controlnya dan sudah kesulitan untuk memperbaiki sendiri, bisa ya dikirim untuk dilakukan perbaikan, karena memang untuk spare part barunya seperti ini tidak ada yang jual ya. Nah, makanya saya sedang mengembangkan untuk membuat ulang dari modul ini ya, agar bisa mempermudah bagi yang punya mobil kijang yang emission controlnya bermasalah ya. Mohon doanya saja agar pembuatan modul emission controlnya bisa cepat selesai ya, karena memang terkendala di spare partnya juga yang harus mengumpulkan satu demi satu dan sangat susah juga didapatnya ya. Nah, di sini kirimannya ada dua ya. Nah, seperti ini. Ada modulnya. Berikut ini vakum switchnya ya. Nah, karena memang menurut beliau si vakum ini sudah coba dibongkar karena di dalamnya ini banyak terdapat air ya. Nah, nanti kita coba rapihkan ataupun kita cek juga lah untuk vakumnya ini. Tetapi saya akan fokus ke modul ininya dulu. Saya coba lepas dulu untuk melihat kondisi komponen di PCB-nya, apakah ada yang gosong atau memang tidak ya. Nah, kalau dilihat dari PCB-nya ini masih sangat mulus, belum tersentuh sordel sama sekali ya. Oke. Kita lihat komponennya. Di sini untuk komponen tidak ada yang terlihat terbakar ya, artinya masih mulus semua, dan PCB-nya juga masih sangat bagus, belum terkena sordel sama sekali, yang memang mungkin belum dioprek juga ya sama yang punya. Jadi saya akan coba mengetesnya dulu untuk mengetahui kendala untuk modul ini. Kita coba pasang ke mobil dulu untuk mengetahuinya ya. Jadi saya akan mencobanya dulu langsung di mobil ya, untuk mengetahui kerusakan dari modul ini.
Oke, saya pasang dulu untuk modulnya. Oke, telah terpasang. Kita coba nyalakan untuk mobil. Nah, mati lagi. Mati lagi. Oke, jadi memang sepertinya modul ini tidak bisa stasioner ya. Tetapi dia tidak langsung mati, intinya ada jeda dulu baru dia mati ya, sekian detik gitu. Nah, susah hidup juga. Nah, sudah jelas ya bahwa modul ini memang tidak bisa stasioner untuk mobil jika menggunakan modul yang kiriman tadi. Kita coba lepas dulu, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dan perbaikannya. Oke, di sini kalau kita raba tidak adanya komponen yang panas, masih standar saja semua untuk hangatnya. Tapi kita coba lepas satu persatu untuk melakukan pemeriksaan di komponen yang ada di modul ini ya. Jadi langkah awal kita lakukan pengecekan komponen yang di PCB. Kita bisa melakukan dulu ukur di PCB langsung ya. Nanti bila ada yang mencurigakan untuk hasil ukurnya, baru kita copot untuk dilakukan pengukuran ulang agar lebih akurat. Nah, sini saya ukur dulu untuk transistor. Biasa untuk skala ini kayak taruh di kali 10. Kita ukur untuk transistor, perhatikan untuk jarumnya. Ini menyimpangnya terlalu tinggi ya, sepertinya. Nah, bila saya perhatikan untuk hasil ukur ini menyimpangnya terlalu jauh ya untuk transistor yang ini, yang tipe D179. Saya coba copot dulu untuk transistornya. Untuk selanjutnya saya lakukan ulang pengukuran. Oke, kita beri timah dulu untuk sortelan yang di PCB nya agar mempermudah pencopotan kaki komponen. Nah, kita lakukan penyedotan untuk timahnya. Oke. Untuk kaki yang bengkok kita luruskan dulu ya. Oke, seperti ini agar si PCB tidak rusak ya saat kita melakukan pencopotan komponen. Nah, ini sudah terlepas. Nah, kita lakukan pengukuran ulang untuk transistor ini. Oke, terlihat. Kita
taruh di sini seperti ini, kita ukur. Tidak bergerak. Ini bergerak. Untuk hasil ukur di sini menunjukkan si transistor ini baik-baik saja. Nah, dia terhubung seperti ini, tapi saat kita balik dia tidak terhubung. Artinya si transistor ini masih normal, tidak short ataupun konslet. Tapi saya coba ganti saja untuk si transistor ini, karena saya banyak menemui kasus kalau kita ukur manual atau di bawah dia normal ya, tetapi saat dipasang di mobil tetap tidak mau stasioner. Begitu saya ganti dengan yang baru, ternyata hasil ukur yang kita ukur seperti ini tidak jaminan ya, karena kebanyakan untuk komponen elektronik saat diukur tanpa arus dia normal, tetapi begitu dilewati arus dia akan menjadi error. Oke, saya pasang untuk transistor pengganti. Ini beda tipe ya, maksudnya beda seri, tetapi untuk tipenya sama saja ya, maaf. Jadi maksudnya beda nomor, tetapi untuk tipe sama. Kita pasang dulu. Oke, setelah tersordel kita potong kaki lebihnya. Jadi untuk melakukan ini memang yang pertama kita harus mengetahui ataupun mengerti sedikit tentang pengukuran elektronik ya, komponennya, karena meskipun kita ganti-ganti juga kadang belum berhasil. Oke, kaki sudah terpasang. Saya coba tes ulang lagi apakah sudah berfungsi atau masih ada komponen yang masih bermasalah. Saya pasang dulu di mobil. Oke, ini mohon maaf nih, suaranya agak berisik karena di belakang sedang ada pembangunan ya, sehingga banyak suara-suara berisik mesin-mesin. Oke, nah terpasang, kita hidupkan lagi. Masih belum bisa stasioner. Nah, ternyata masih belum bisa stasioner ya. Oke, belum bisa stasioner berarti masih ada komponen yang bermasalah. Kita cek ulang lagi untuk mencari kerusakannya lagi. Jadi setelah kita coba ternyata masih belum bisa stasioner.
yang artinya memang untuk transistor yang kita lepas tadi ini masih berfungsi ya, karena walaupun kita sudah mengganti dengan transistor baru, ini masih belum berfungsi. Nanti kita pasang ulang lagi untuk si transistor ini. Saya akan mencari lagi komponen yang bermasalah. Kita coba copot satu persatu untuk kedua transistor ini. Oke, kita kerjakan dulu untuk pencopotan transistornya. Saya copot kedua transistor ini, karena untuk yang satu tadi udah kita coba ganti, tetap masih belum berfungsi juga untuk modul ini. Memang yang paling sering ini biasanya dari area transistor ya untuk kerusakannya, tapi tidak menutup kemungkinan dari IC utama ataupun dari komponen yang lain juga yang rusak. Tapi di sini kita melakukan yang mudah dulu lah, dengan kita langsung mencari ataupun mencopot semuanya. Nanti yang ada malah acak-acakan. Kalau ini kan kita coba satu persatu, kita tes untuk komponen elektronik ini. Kalau bisa jangan terlalu berpatokan dengan ukuran juga, tetapi kita harus coba ganti. Jika memang sudah diganti ternyata masih belum normal, ya berarti masih ada kerusakan. Seperti itu. Harus dibutuhkan ketelitian dan kesabaran juga, karena memang untuk perbaikan elektronik gampang-gampang susah ya. Sordelan sudah terlepas. Nah, ini sudah terlepas juga untuk transistor yang sebelah sini. Untuk transistor ini dengan tertulis di bodi A733, kita lakukan pengukuran juga. Ini sengaja saya buat durasinya tidak saya potong-potong ya, walaupun panjang tetapi mungkin bisa lebih jelas atau detail untuk melakukan perbaikannya. Oke. Untuk transistor ini juga normal ya. Transistor ini normal dengan kode A733. Kita coba cari lagi atau lepas lagi transistor untuk yang bagian ini dengan kode C945. Yang penting jika kita melepas komponen, kita ingat ya urutan kakinya agar nanti saat pemasangan tidak terbalik ataupun salah.
Oke, kita lepas juga. Kita lakukan pengukuran lagi. Untuk transistor ini masih bagus juga ya. Kita coba ukur lagi di semua kaki komponen. Yang sekiranya sering rusak. Untuk dioda kita ukur. Masih bagus, satu. Ini juga masih bagus. Jadi memang untuk pengukuran di PCB pasti dia akan terhubung dengan satu sama lainnya, sehingga akan ada resistansi. Tidak sama dengan kita mengukur di bawah. Nah, ini untuk ukuran ini masih oke. Untuk ini masih oke. Hidup. Terkadang untuk pengukuran resistor akuratnya harus kita lepas untuk mengetahui nilai resistor ini masih akurat ataupun sudah melar ya, istilah di elektronik itu. Saya rasa untuk semua komponen ini masih normal ya, baik dari dioda ataupun transistor ataupun yang lainnya. Di sini saya curiga bermasalah di bagian IC utamanya. Jadi kita harus mencoba mengganti dulu untuk si IC utamanya ini. Saya coba copot dulu untuk IC utamanya. Memang untuk seri 7K ini sering sekali bermasalah di IC utamanya ya. Tapi memang tidak semua juga. Tapi memang kebanyakan namanya barang elektronik ya, mau di 5K ataupun 7K sama saja. Namanya barang sudah dipakai puluhan tahun pasti ada juga kerusakan. Apalagi kadang-kadang kesalahan sering terjadi di kita sendiri ya. Kita langsung menjumper kabel solenoid ke ground tanpa kita melepas modul ini ya, itu juga bisa membuat si IC ini rusak. Jadi saran saya kalau mau menjumper kabel solenoid langsung ke ground ataupun body, untuk modul ini harap dilepas. Karena apa? Karena jika kita sudah menjumpernya ke ground ataupun body, si sistem emission control ini sudah tidak ada artinya lagi ya. Jadi walaupun kita copot juga sudah tidak akan ngepek, karena memang untuk jalur groundnya ini sudah di bypass langsung ke ground. Kalau mau diaktifkan ya pastikan semua normal. Kalau mau di jumper ya, untuk menghindari kerusakan lebih parah, baiknya dilepas saja untuk modul ini, ataupun vakum juga dilepas, tidak apa-apa. Nah, ini sudah kita lepas semua untuk kaki-kakinya, sorderan.
Ini sudah terlepas, tinggal menggantinya saja. Untuk transistor yang tadi saya copot, saya akan memasang ulang dulu untuk ke PCB-nya, karena memang saat kita lakukan pengukuran masih normal ya. Jadi selanjutnya saya akan coba mengganti IC MB4206 ini, memakai IC baru. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk IC penggantinya. Mungkin bagi yang sedang memperbaiki modul emission control, lalu kerusakan di bagian IC utama, bisa di order ya untuk IC-nya. Bagi yang membutuhkan, untuk link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, ini untuk IC-nya saya akan pasang, jangan sampai terbalik ya. Yang ada tulisannya dia menghadap ke sebelah sini seperti ini. Kita pasang dulu untuk IC penggantinya. Oke, ini sudah, tinggal kita solder saja untuk IC-nya. Saya akan solder untuk kaki-kakinya dulu. Jika memang sudah kita lakukan penggantian, lalu kita coba ternyata mobil bisa stasioner, berarti memang kerusakan di bagian IC utamanya ya. Nah, kita solder dulu, pastikan dia masuk ya. Oke, kita solder ujung dan ujung dulu ya. Oke, jika sudah dirasa rata untuk kaki-kakinya, baru kita solder ke semua kakinya. Kita solder pelan-pelan saja, jangan sampai kakinya menempel dengan satu sama lainnya ya. Jadi pastikan semua solderannya rapi, tidak menempel ke bagian kaki yang lain. Nah, ini sudah disolder semua ya, tinggal saya rapikan. Oke. Untuk IC ini sudah terpasang, untuk serinya juga sama, dan transistor yang kemarin dilepas ini juga sudah saya pasang kembali ya, karena saat dilakukan pengukuran memang masih normal untuk transistornya ya. Jadi untuk transistor yang dilepas kita sudah pasang kembali. Nah, ini sudah tinggal kita coba dulu ke mobil, apakah si mobil sudah bisa stasioner ya. Nah, jadi karena kemarin kan kirimannya disertai dengan vacuum suite ini ya, dan setelah saya tes ternyata si vacuum suite ini saat kita hisap dia ngelos ya, ataupun ngeblong, yang artinya dia bocor. Nah, mungkin nanti di video yang lainnya saya akan coba berikan caranya mengatasi si vacuum suite ini yang sudah dibongkar tetapi masih bocor ya. Nah, mungkin di video saya yang lain ya, untuk melihat proses perbaikan yang vacuum suite ini gagal servis ataupun gagal bongkar. Nah, sekarang saya coba dulu untuk vacuum. Jadi saya akan coba dulu untuk si modul ini setelah kita lakukan penggantian IC MB4206. Saya akan pasang dulu ya ke mobil. Oke, kita lakukan pengetesan ulang. Mudah-mudahan saja sudah bisa berfungsi. Oke, kita pasang dulu untuk modulnya ya. Saya lepas dulu soket di mobil saya. Oke, modul sudah terpasang. Saya coba hidupkan dulu untuk mobilnya. Kita coba nyalakan. Alhamdulillah, ternyata mobil bisa stasioner ya.
untuk mobil sudah bisa stasioner, tetapi kita belum mengetahui apakah si modul ini sudah bisa meng-on off-kan si solenoid karburator dengan benar ya, ataupun dengan baik. Nah, seperti biasa sudah saya pasang kabel, maksud saya pasang lampu di kedua kabel solenoid karburator, karena untuk kijang dia mempunyai dua kabel solenoid ya. Untuk solenoidnya memiliki dua kabel, nah kita pasang di kedua solenoid, di kedua kabel solenoid ini seperti ini. Nah, saat stasioner di sini lampu menyala ya, yang artinya si solenoid juga terbuka ataupun on, yang membuat mobil bisa stasioner. Saya akan coba gas, lalu saya lepas gas. Si lampu harus bisa mati ya jika modul emission control yang normal. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa modul emission control hanya meng-off-kan solenoid karburator sesaat saat kita melepas gas. Jadi jangan beranggapan saat kita menahan gas di atas RPM 2000 si lampu terus off, itu salah. Justru yang seperti itu sistem emission control tidak normal. Jadi yang normal itu dia hanya meng-off-kan solenoid karburator sesaat saat kita melepas gas. Nah, seperti ini ya. Saya coba gas dulu. Nah, jadi saya rasa untuk emission control ini sudah bisa berfungsi dengan normal ya, karena dia sudah bisa meng-off-kan solenoid karburator saat kita melepas gas. Jadi seperti itu ya, dia hanya mati sesaat saat kita melepas gas. Jadi walaupun saya tahan gas, lampu tidak mati, tetapi baru mati saat kita melepas gas. Mungkin lebih jelas saya berikan contoh satu kali lagi. Saya akan tahan gas di atas RPM 2000, lampu tidak akan mati. Nah, seperti itu ya. Itu jika sistem emission control bekerja normal, baik dari modulnya maupun vacuum switch, itu hasilnya seperti ini. Jadi saya rasa untuk si vacuum ini sudah normal. Nah, jadi setelah kita tes tadi, alhamdulillah si modul ini sudah berfungsi dengan normal kembali. Ini tinggal saya rapihkan, lalu nanti saya perbaiki juga untuk vacuum switch ini. Kalau sudah beres semua, baru kita kirim ke pemiliknya ya. Nah, mungkin cukup sekian proses perbaikan modul emission control yang ternyata kerusakan di bagian IC utamanya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.